akan mulai kebaktian anak dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sebelum melanjutkan kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau masih menjaga, menyertai kami dan memberkati kami sampai hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar akan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kebaktian anak ini ya Tuhan, biarlah kami dapat belajar akan firman-Mu. Dan berkati juga untuk kakak kami yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti kita semua berharap sehat ya. Dan adik-adik tetap sabar di dalam masa COVID-19 ini. Ada hal-hal yang adik-adik tidak bisa lakukan, ke sekolah bersama, bertemu dengan teman-teman, kemudian mungkin bermain di luar. Tapi demi kesehatan kita bersama, kita harus ikuti peraturan tata tertib atau hal-hal yang mendukung agar kita tetap sehat, ya. Dan lama ya kita tidak pernah bertemu, tidak pernah latihan lagi, ya. Nah, hari ini Kak Martin mau bertanya, adik-adik ada yang punya cita-cita? Punya? Oh iya. Coba mungkin di antara kalian dalam hati ya, atau mungkin disebutkan, oh, bolehlah, ya, saya mau jadi polisi, ya, saya mau jadi perawat, saya mau jadi dokter, atau saya mau jadi insinyur, atau saya ingin jadi musisi, saya ingin menjadi guru, ya, banyak macam-macam ya. Pertanyaannya, bisa enggak? Kalau bisa, mengapa? Kalau enggak bisa, mengapa? Nah, hari ini kita akan belajar bersama memahami firman Tuhan yang nanti akan kita dapatkan jawabannya bagaimana.
ya. Dan kepada adik-adik bahwa nanti kita akan memahami bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan caranya dalam setiap melakukan untuk sesuatu harapan, cita-cita kita, dan akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari satu dua doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pertemukan kami kembali walau melalui online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, terutama adik-adik kami dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang boleh kami terima saat ini hanya kasih karunia-Mu saja, dan kami boleh mengucap syukur terus-menerus bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, memahami firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Dan biarlah apa yang disampaikan khususnya bagi kami, Kak Martin, untuk membawa firman-Mu, biarlah urapi dan kuasa Roh Kudus. Dan kami semua, adik-adik, untuk boleh mendengar bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami di dalam kasih-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama terambil dari Keluaran 4. Keluaran 4 sudah disiapkan ya Alkitabnya ya masing-masing ya. Boleh yang mungkin pakai HP ya, ada yang pakai HP, ada yang pakai Alkitab, boleh. Kita membaca Keluaran 4 ayat 1 Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 ya. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Adik-adik boleh mengikuti dan boleh membaca, ikut juga membaca ya. Tapi Kak Martin akan membacakan dari sini. Mari kita baca bersama-sama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat firman Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan saja engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak.
sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kita akan pahami bersama sini adik-adik? Yang pertama adalah bagaimana firman Tuhan tersebut melihat tanggapannya Musa ya terhadap pengutusannya karena dia diutus untuk menghadap Firaun ya. Di situ disampaikan, kalau kemarin ingat masih Kak Yungki menyampaikan apa? Tentang masalah ketakutan atau mungkin khawatir ya. Apakah bisa ya? Dan saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin mengutus Musa, tetapi dia perlu meyakinkan, Allah perlu meyakinkan Musa. Di sini Musa seperti tidak percaya dengan kemampuannya. Dia tidak percaya dengan apa yang dimilikinya. Tapi saat ini kita melihat apakah Musa itu mau diutus Tuhan? Dari apa yang kita baca tadi. Kemudian apa yang menjadi alasan Musa? Ya, Musa kalau sering kita tahu sering mencari alasan ya, disuruh karena kan Tuhan minta kamu akan saya utus gitu, tapi Musa mencari alasan. Pertama dia bilang tidak bisa berkata-kata, tidak pandai menyampaikan sesuatu melalui kata-kata yang ya dalam artian bahwa dia merasa bahwa segala sesuatunya dia belum mampu ya. Dan apa yang menjadi alasan Musa tadi ya, yaitu tadi ya masalah apa yang dia miliki dia belum percaya ya, dan dia belum yakin. Kemudian apakah Tuhan diam saja? Nah, di sini Tuhan melakukan hal-hal yang membuat Musa supaya yakin, dan Tuhan meneguhkan Musa ya dengan hal apa saja yang Tuhan berikan kemampuan Musa, yaitu tongkat menjadi ular ya. Tongkat menjadi ular, kemudian dan tongkat itu yang sudah menjadi ular kembali lagi ya, kalau kita baca di ayat 2 sampai 5 ya. Kejadian 4, Keluaran 4 ya, Keluaran 4. Di Keluaran 4 itu kita lihat di ayat 2 dan sampai 5 bagaimana tongkat menjadi ular dan kembali menjadi tongkat. Kemudian lagi apa? Muncul kusta di tangan lalu hilang ya. Tuhan ngasih tahu Allah ya, Allah memberi ya, coba kamu lihat bagi orang zaman sakit kusta itu ya berarti Tuhan tutup ya, Tuhan tutup zaman dulu itu. Tapi dengan mukjizat Tuhan meneguhkan Musa bahwa apa?
Musa sungguh-sungguh akan ditolong. Ya. Kemudian ada lagi, air Sungai Nil menjadi darah. Jadi bagi orang Mesir itu Sungai Nil adalah harta yang sangat bernilai. Jadi bernilai bagi negerinya karena sebagian penduduknya itu adalah bertani. Makanya sangat bernilai sekali. Jadi dengan mukjizat tersebut Tuhan meneguhkan Musa bahwa Tuhan mempunyai kuasa penuh atas Mesir, ya. Kemudian hal ini perlu diketahui juga oleh bangsa Israel. Ya. Jadi ada tiga hal yang Allah berikan kepada Musa supaya Musa dapat menjadi yakin, ya, saat dia nanti akan berhadapan dengan Firaun. Kemudian bagaimana tanggapan Musa dan bagaimana tindakan Tuhan? Ternyata kadang-kadang Musa masih menolak, kemudian masih berdalih, tidak bisa bicara, ya, seperti itu Pak Martin sampaikan. Kemudian Tuhan meneguhkan bahwa nanti itu aku mendampingi engkau, gitu kalau boleh bahasanya. Nanti aku akan meneguhkan engkau supaya memampukan engkau supaya dapat melakukan sesuatu yang besar dan memberikan engkau hal-hal yang di luar dugaan pikiran-pikiran manusia, ya. Nah, kemudian apakah Musa menerima langsung? Wah, itu tadi masih saja, ya. Tanggapan Musa ini masih menolak terus. Dan saat ini apa? Tuhan menyuruh Harun menemani Musa. Tuhan masih berbaik. Ya sudah, saya nanti akan kalau bahasa gitu. Nanti Harun yang menemani engkau. Dia yang akan menemani, menyertai lidahmu dan lidahnya, sehingga apa yang kamu lakukan itu semua bisa berjalan dengan baik, kalau bisa dikatakan begitu. Nah, dari kisah Musa ini apa yang kita tangkap, adik-adik? Dalam hal ini tadi Kak Martin sudah sampaikan, pertama kalian mungkin punya cita-cita, adik-adik punya cita-cita, punya harapan di dalam hidup ini, ya. Dan dari Musa ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu selalu meneguhkan, ya, atau meyakinkan Musa bahwa ia itu Tuhan yang akan menolong dan memberi kemampuan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari mana, adik-adik? Dari Mesir, ya. Karena itu nggak usah perlu ragu atau takut. Disinilah Tuhan memberikan keyakinan penuh kepada Musa. Nah, apakah apa yang dilakukan Tuhan terhadap Musa tidak dilakukan kepada adik-adik? Oh, pasti dilakukan sama-sama, ya. Apalagi di saat seperti ini, kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik dengan kondisi harus belajar di rumah. Kadang-kala ada hal-hal yang mungkin kalau di sekolah bersama teman-teman ada pelajaran-pelajaran yang melalui praktek atau apa, ya, hal-hal yang dilakukan bersama-sama ini tidak terjadi karena masing-masing kita belajar di rumah. Tetapi apakah itu menyurutkan kita untuk kita takut atau khawatir bahwa nanti cita-cita kita tidak tercapai? Oh, tidak. Tuhan akan menolong, memampukan kita dan meneguhkan, meyakinkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan keterbatasan, mungkin ada hal-hal yang biasanya diajar oleh bu guru, ya, ada, atau mungkin pak guru, ini belajar dengan mama atau dengan papa, ya, yang semuanya harus secara mandiri. Tapi semuanya boleh terjadi karena apa? Karena apa yang kita lakukan dan kita yakini Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan kita, meyakinkan kita supaya di dalam apa yang kita lakukan
apa yang kita cita-citakan, kita harus percaya bahwa Allah menolong. Tentunya kalaupun belajar juga tidak belajarnya cuma 2 menit, nanti main HP-nya berjam-jam. Ya bagaimana mau prestasi nilainya baik. Tapi kalau seimbang, boleh mungkin belajarnya seimbang dengan santai-santainya gitu ya. Ada waktunya semua kan ya. Jadi bukan hanya, kalaupun tidak ada hal-hal yang dilakukan secara baik, ya pasti juga akan gagal. Jadi percaya adik-adik, walaupun dengan keterbatasan, dengan belajar jauh dari guru, dengan materi-materi yang padat, yang banyak ya, tapi kita harus percaya. Dan kembali, Allah meyakinkan kita, meneguhkan adik-adik, apa yang adik-adik kerjakan, adik-adik lakukan, adik-adik usahakan di dalam keterbatasan kondisi yang sekarang terjadi. Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap memampukan kita. Bahwa Allah meneguhkan, meyakinkan kita di dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar untuk bagaimana Tuhan memberikan keyakinan kepada kami bahwa Allah Tuhan kami menolong, memampukan kami untuk terus berjuang di dalam setiap kehidupan ini. Dan terlebih kami, adik-adik kami yang masih dalam sekolah, khususnya adik-adik yang SD ini Tuhan, mereka harus tetap belajar di rumah. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya dengan keterbatasan ini Tuhan menolong dan memampukan adik-adik untuk boleh tetap belajar dengan penuh semangat, agar segala cita-cita yang ingin dicapainya nanti akan berhasil. Semua hanya karena pertolongan dan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyampaikan doa ini, dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya adik-adik kami dalam sekolah ini Tuhan tetap beri kesehatan, kekuatan, dan segala hal yang mendukung untuk berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan meneguhkan hati kita, karena Dia adalah sobat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu aku sendirian. Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Waktu aku susah, waktu aku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar ya Tuhan mengenai cerita Musa. Bagaimana dia tidak percaya diri ya Tuhan atas panggilan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami dapat belajar dari cerita ini bahwa bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan, bagaimanapun keadaan sekeliling kami percaya ya Tuhan Engkau selalu menerima kami dan selalu meneguhkan hati kami. Karena kami percaya ya Tuhan, kami adalah pribadi masing-masing yang akan dipakai Engkau ya Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu ya Tuhan di sekeliling kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pulihkanlah ya Tuhan negara kami atas wabah corona ini ya Tuhan. Agar kami dapat kembali lagi ya Tuhan ke rumah-Mu, memuji, bertemu dengan teman-teman kami, belajar bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebaktian kita telah usai. Terima kasih. Sampai jumpa.